Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kifayatul Ain dengan NIM 19082021104 dari kelas HSC semester 5. Maksud dan tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah kebijakan fiskal dan ekonomi Islam. Berbagai upaya telah diadopsi negara Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, dan komersial untuk penanganan COVID-19. Akan tetapi belum mencapai target seperti yang diharapkan. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia berdampak pada aktivitas ekonomi yang terus mengalami penurunan. Kebijakan fiskal dan moneter harus bersinergi sehingga dapat memberikan hasil optimal dalam memperbaiki perekonomian. Penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan lamban semenjak adanya kasus pertama yang menginfeksi 2 orang pada tanggal 2 Maret 2020 lalu hingga jumlah penularan meningkat menjadi 1.406 orang pada akhir Maret. Tak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa, kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2020 juga mengalami kelesuan, bahkan resensi. Sementara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan melindungi sektor kesehatan, pemerintahan Indonesia telah menerapkan pembatasan sosial skala besar atau PSBB. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah meliputi 3 aspek, di antaranya memfokuskan kembali pada aktivitas penanganan COVID-19, melakukan realokasi anggaran untuk memenuhi semua bidang di seluruh wilayah, dan memberikan stimulus untuk meningkatkan perekonomian. Ketua Forum Rektor Indonesia tahun 2008 sampai 2009 mengatakan, pada saat ekonomi Indonesia pulih melalui kebijakan yang berwawasan ke dalam, maka Indonesia dapat menjadi pemain utama ekonomi dunia setelah COVID-19 berlalu. Kebijakan wawasan ke dalam negeri tersebut untuk mendorong perekonomian lokal, seperti mendongkrak daya beli masyarakat, meningkatkan ekspor, meningkatkan konsumsi, memperbaiki kegiatan pada sektor real yang sebelumnya mengalami penurunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memfokuskan kembali pada pemulihan ekonomi. Perekonomian Indonesia diharapkan bangkit kembali setelah tahun 2020 lalu mengalami kontraksi akibat merebaknya pandemi COVID-19. Pemerintah juga menyiapkan langkah strategi pada tahun 2022 agar roda perekonomian dapat kembali melaju kencang. Berikut potret pemulihan ekonomi semester pertama tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi hingga 0,07% dan sempat mencapai titik kritis terendah yaitu minus 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020, tapi kemudian membaik dengan kontraksi yang lebih mengecil yaitu minus 3,49% pada kuartal 3 tahun 2020 dan minus 2,19% pada kuartal 4 tahun 2020. Setelah mengalami penurunan di tahun lalu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun sekarang bergerak ke arah positif. Pada kuartal pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkontraksi 0,74%. Namun pada kuartal kedua, ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7,07%. Pada kuartal 2 2021 dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan penggudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78%. Tumbuhnya ekonomi di kuartal 2
tahun 2021 tersebut antara lain dibagikan oleh pelonggaran pembatasan sosial dan momentum Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Berikut kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2022. Di samping pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah juga telah menyiapkan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2022. Menke menyebutkan ada 4 poin penting dalam pengantar dan keterangan pemerintah. Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan. Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat. Keempat, optimalisasi pendapatan pengaturan spending better dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2022 tersebut, pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah. Reformasi perpajakan meliputi 2 aspek perbaikan, yakni aspek administrasi dan aspek kebijakan. Hal itu dilakukan dengan menyempurnakan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru, khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan. Berikut kebijakan moneter tahun 2021-2022. Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta dukungan upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah. Salah satunya yaitu meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Adapun untuk tahun 2022, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakan moneter kepada stabilitas. Setelah sebelumnya seluruh instrumen kebijakan bank sentral dikerahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, yaitu terdiri dari stabilitas nilai tukar melalui triple intervention, yakni pasar spot, domestic non-deliverable forward, dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai potret pemulihan dan kebijakan fiskal moneter Indonesia tahun 2021-2022. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.